Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, Trah Bayangan, akan mengulik sejarah dan apa isi dari gedung rumah mewah di pinggir jalan Solo Sragen. Dan kami satu tim akan selalu mengulik sejarah dan apa isi dalam isi gedung-gedung yang kata dari masyarakat itu angker atau mistis. Nanti bisa dijelaskan sama Ki Kusumo dan saudara-saudara saya, dan kami akan selalu mengasih wawasan untuk masyarakat dan semua seluruh yang tidak mengetahui isi rumah mewah kosong kenapa dan gimana sejarahnya, dan sekarang untuk mistis isinya yang menguasai apa, nanti kita telusuri sama Ki Kusumo dan saudara-saudara. Monggo Ki. Ya, terima kasih untuk Rona malam ini di tim Trah Bayangan, Mas Dwiryo, saya sendiri, Mas Tendi dan Mas Mariono. Malam ini kita mau explore di rumah mewah yang cukup besar di tepi jalan Solo Sragen, ya Mas. Ini yang konon katanya setiap yang menghuni ataupun pemilik sendiri tidak berani menempati, dan pernah juga untuk dipakai uji nyali, dan rata-rata hampir semua peserta uji nyali gagal karena gangguan-gangguan mistisnya. Dan untuk saat ini saya dan tim akan mencoba mendekati gerbangnya. Untuk itu monggo Mas Dwi, kita mendekat ke lokasinya. Lorong. Ya, untuk di sini Mas, pas lorong, termasuk lorong lantai bawah ini ya Mas. Nih lorong lantai bawah ini yang di sini Mas, pas tuh di lantai berapa itu Mas? Tiga. Tiga. Itu semacam wanita ya, wanita, tapi mohon maaf tangannya hanya satu itu. Terus yang ke arah sini Mas, arah sini, ini yang ruangan sebelah ini Mas, ini ada pergerakan. Ini yang cewek tadi, mohon maaf yang tangannya satu itu lebih dari usil Mas. Ini yang agak bisa dikatakan sering mengganggu dan tega ya Mas. Ini yang di sini, bisa ke sana Mas. Ini Mas, pas ini Mas, yang pergerakan eksistensi kecil tadi Mas. Ini di sini semacam
kelelawar besar itu ya mas, tapi kepalanya kepala manusia, mempunyai taring dengan tubuh dengan badan berwujud kelelawar, tetapi kepalanya manusia, mempunyai taring atas kiri kanan, yang sering mungkin warga yang sering membicarakan seperti ada kelelawar raksasa atau apa itu, yang sering menampakkan itu posisinya di sini mas, memang tempatnya di sini. Semua wis penampakan itu posisinya di sini ya mas. Ya, Rumahnya untuk penampakan kira lagi mentok kiri no enak jalan sini ya. berwujud kelelawar raksasa itu di sini. Monggo bisa lanjut ke sini. Masih sama mas, masih satu lokasi kekuasaan dari kelelawar besar tadi. Monggo lanjut sini mas. Nah, untuk ini merupakan seperti dulunya seperti taman gitu mas. Taman ya, termasuk taman samping rumah mewah ini gitu. ini ki bumpet apa Ini memang sangat kuat sekali mas, aura negatifnya sangat kuat sekali. Nah, pas ini mas, seperti lorong itu, pas depan lah itu, sini mas, pas di lorong ini, ya, itu semacam bisa dikatakan sosok sangat mengerikan mas. Mohon maaf itu dengan wajah sama kepala itu pecah itu mas, hancur ya. Kemungkinan mas, ini dulu dari samping jalan raya itu, pas ya pas ada kecelakaan, arwah itu bersemayamnya di sini mas. Itu mohon maaf itu sangat mengerikan itu mas, dengan kepala masih berlumuran darah, bisa dikatakan mohon maaf pecah mas. Luka di sekujur tubuh juga masih kelihatan ya, dari korban kecelakaan samping jalan. Kalau di sini mas, enggak Tadi akses juga itu mas. yang suara itu tadi Iya. ya, itu eksistensi dari mas, apa itu menunjukkan eksistensinya itu semacam gini mas. Makhluk-makhluk yang sini gitu. Ya, itu orangnya tinggi besar mas, tinggi besar. pelataran bu Kalau di desa itu sering menyebutnya dengan aku berkekono Don itu, munggah ini Oh itu. ya itu, jangan tingginya bisa 5 meter lebih itu mas. Rambutnya panjang. Dari sosok wedon itu yang ditakuti kalau wedon itu meludah mas, itu kena orang itu bisa sakit seperti ini kurangnya tidak seperti luka ya, kebakar itu hampir tidak bisa sembuh itu mas, cuma pindah tempat itu terus.
Kalau yang di atas itu mas, di atas, Yang di atas pohon ya. ya di atas pohon ini mas. Nah seputaran sini sampai sini, nah, ini memang pohon lainnya tidak ada yang bergerak ya mas. Ya. Tidak ada yang bergerak, nggak ada angin, hanya ini tok. Memang eksistensinya ya kuat sekali nih mas, eksistensinya. Mencoba menunjukkan dan pas di sini mas, pas di sini mas, Ya. sosok wanita rambutnya panjang dengan kepala menunduk ya mas, kepala menunduk, rambutnya menutupi semua wajah, hanya kelihatan pipi pipi samping sedikit, tapi terlihat pucat sekali itu mas, terlihat pucat sekali. Mohon maaf, apa yang itu yang disebut kuntilanak atau apa gitu? Ya, kalau ini ya mas, ini cenderung ke kuntilanak ya, yang sering dilihat pengendara itu juga mas. Dari pohon ini kemungkinan dari jalan kelihatan menjuntang tinggi, semacam ada sosok putih-putih terbang itu ya ini mas ya. Kalau yang samping ini mas, lorong masuk ini sangat kuat sekali. Mas. Ini mas, lorong ini mas. Nah, lorong ini mas, dari sini mas, dari ujung sini mas, sampai lorong ke sana itu, ya toh mas. Ya. Ini seringkali yang menyebabkan kecelakaan itu memang dari sini mas. Ini orang naik sepeda mas, sepeda genjot itu biasanya munculnya dari sini mas. Sini lurus Itu ke arah jalan sana ya. ya, sini lurus langsung ke arah jalan raya mas itu. Nah pengendara yang sering kecelakaan atau jatuh itu menghindari karena kaget atau memang sosok itu ya. ya memang benar-benar takut, karena mohon maaf orang yang naik sepeda itu dari ujung lorong itu mas Ya. itu sudah mohon maaf tanpa kepala mas, tanpa kepala itu sudah sering muncul dari situ. Sana memang markasnya ya mas. Full. Ya mas, ini sudah yang dulunya mungkin taman santai dari rumah mewah ini, sekarang sudah terbengkalai ya. ya, Enggak rawat. sekarang sudah menjadi bisa dikatakan taman makhluk halus mas. Sangat kuat banget ini mas, eksistensinya. Dan auranya dari tadi sudah semakin Ya, auranya semakin benar-benar kuat mas, untuk untuk power negatifnya semakin kuat ini mas. Nah dari sini sudah kelihatan mas, dari sini sudah kelihatan memang hawa negatif atau energi negatifnya kuat sekali. Ini sudah merupakan habitat ya mas. Iya. Sudah beranak pinak ini mas di sini. Sudah sangat mengerikan ini mas. Banyak sekali penampakan itu mas.
Yang di ujung sana itu tadi daerah kekuasaan yang tanpa kepala tadi, Mas. Yang di ujung sana. Itu ada sepedatan tadi. Iya. Yang naik sepeda tanpa kepala itu, Mas. Dari lorong sana. Untuk auranya cukup kuat ya Mas. Kuat, kuat Mas. Aura negatifnya kuat. Monggo bisa ke samping lorong yang sebelah sana lagi. Tuh, kalau lampunya kita matiin, Mas, ada yang mengikuti. Kalau sengaja lampunya kita matiin, ada yang mengikuti. Nanti kalau kita sorot dengan lampu itu Diam mereka ya Mas. diam, ya, minggir. Kalau kita matiin itu memang benar mengikuti, Mas. Iya. Tuh. Memang untuk auranya cukup kuat. Nggih. Monggo dilanjut lorong itu, Mas. Enggak. Nah, ini, Mas, pohon besar ini, Mas, ini Mangga ini. ya, semacam ular besar, Mas. Ular besar yang sering melilit di dahan ini. Iya. Warnanya hitam pekat. Ular sangat besar ini. Kalau di sini sosok orang tua wanita, Mas, sudah benar-benar sudah sepuh ya, Mas. Ya. Ini ada sosok wanita tua, Mas. Wanita tua, tapi wajahnya kelihatan tidak suka dengan kehadiran kita. Yang Rasa terganggu. ya, yang di atas itu, Mas, Ya, ya. di atas itu mulai muncul Ya. pas di gerbang pintu atas itu, Ya. muncul di tengah itu, Mas. Juga muncul dengan perwujudan seperti baju celana seperti orang di sawah itu, Mas. Ya. Hitam-hitam celana tanggung bawah itu mulai muncul di sini, mulai menunjukkan eksistensi. Di lorong samping kiri rumah. Itu di ujung, Mas, Ya. ujung pintu itu, di pojokan itu ada sosok laki-laki, bisa dikatakan masih muda ya, Mas, di pojokan itu. Oh, Kita berhenti dulu.
berhenti di sini dulu mas, berhenti di sini dulu. Nah, untuk ini mas, samping pintu ini sosok laki-laki muda mas, hanya berdiri di sini, kelihatan sedih banget. Ini ceritanya begini mas, kemungkinan dulu pekerja di sini mas, kemungkinan kecelakaan kerja, entah jatuh atau kena alat meninggal ya. ya, alat berat itu mas, itu meninggal di tempat, dan sampai saat ini masih di pojokan itu mas, Iya, iya. pojokan samping pintu itu. Iya. Kelihatan murung sekali ya mas, kelihatan murung sekali di pojok ini, sosok seseorang yang masih muda, tapi luka di dada sebelah kanan itu kelihatan mas, mengeluarkan darah dari kecelakaan kerja di sini. Bisa lanjut mas. Enggak. Nah ini mas, sengaja tidak saya sorot lampu. Iya. Itu di pintu atau jendela itu ya mas, Jendela ya. jendela Bawah. ya, jendela Yang tengah. yang tengah atas. Ya. Ada sosok yang mengintip ya mas, Ya. di tengah jendela tengah ada sosok yang mengintip. Powernya sangat kuat, pas di lantai 3 ya mas, tuh sosoknya sangat kuat sekali. Tuh semacam sosok orang tinggi besar, tetapi matanya menyala merah itu mas, matanya menyala merah pas di jendela atau pintu lantai 3 itu. Nah muncul lagi mas di ini mas, Iya, iya. lantai 2, jendela atau pintu di paling sisi kanan ini itu mulai kelihatan semua. Wah, ternyata mohon maaf mas, banyak korban dari pekerja yang dulu pas bangun di tempat ini mas, banyak sekali mas, mulai muncul ya, mulai muncul ini. Melihat bangunannya begitu bagus gini, kemungkinan sudah memakai alat semacam Keren mungkin. keren itu ya mas, banyak sekali itu, mulai bermunculan mas yang korban itu. Tuh lantai 2, jendela nomor 2 itu mas, Ya. itu mulai muncul hanya kepala tok mas, ngambang itu, hanya potongan kepala tok di lantai 2 jendela tengah itu mas, atau pintu tengah itu mulai muncul berwujud kepala tok tanpa badan. Yang sebelah kanan atas saya juga ada penampakan. Niki mas, ya, yang termasuk korban yang kerja di sini itu mas, banyak sekali korbannya. Bangunannya juga seperti ini ya mas, itu yang di atas itu mas, pas ujung sini. Iya. Sosok
wanita yang duduk mas, duduk di sini. Ini sering kali di belakang tadi di atas pohon tadi ya. ya seperti yang di belakang di taman tadi mas. Ini nongkrong di sini. Ini yang sering kali pernah sopir bis atau apa itu yang pernah berhenti melihat itu ya. ya kan duduknya di sini mas. Oh iya. Kalau di sini memang pusatnya ya mas, Oh, iya. bisa dikatakan gerbangnya. Jadi ya semacam bisa dikatakan ketua atau rajanya di sini mas. Sosoknya seperti, mohon maaf, ini buta ini mas. Oh. Di gerbang ini ya, buta itu mas. Badannya besar, lebar itu mas. Tinggi badannya memang nggak terlalu tinggi, tapi badannya besar. Matanya hampir sebesar mangkok dawet gitu mas. Taringnya sudah panjang. Ini sosok buta itu sangat kuat banget ini. Ini mungkin yang pemerintah semuanya ini. Oh, itu tadi. Banyak juga makhluk astral ya mas ya. Yeah. Yang dulu mohon maaf peserta uji nyali rata-rata gagal semua itu kan, banyak yang pingsan itu mas. Karena memang benar muncul itu yang pertama itu buta ya? Itu mas. Terus yang jahil sering duduk itu wanita duduk, terus sama mohon maaf yang berwujud kepala tok tadi mas. Itu yang sangat mengerikan itu mas. Yo, di ujung situ mas, ujung situ mohon maaf sosok orang yang tanpa kepala tadi. Oh iya, yang itu sebelah sana ya. Ya, mengikuti itu di sela-sela tiang besar itu, mencoba mengikuti kita. Dan sosok nenek-nenek tua tadi jelas. mulai menampakkan, sangat jelas itu mas, sangat jelas mulai muncul semua penghuni alam lainnya. Bisa ke sana mas. Kalau sini mas, itu sudah bisa dikatakan tempat larinya korban-korban kecelakaan itu mas, yang meninggal di tempat itu semua mas, masuknya di sini karena memang lokasinya juga seperti ini. Banyak korban kecelakaan mas yang meninggal di tempat, dalam arti menempati di sini banyak sekali, macam-macam bentuk ya mas. Ada yang berbadan separuh itu, kakinya perut
sampai kaki tidak ada. Dan yang ini tadi sempat lari masuk ke kanan ini, Mas. Ini masuk ke kanan ini. Nah, ini masuk gerbang sini. Dari arah sini tadi. Masuk ke gerbang ini, Mas. Dalamnya juga benar-benar horor, Mas. Tuh. Sempat mengerikan. Dan ini sosok anak kecil di atas ini, Mas, di jendela ini muncul sosok anak kecil. Kemungkinan dulunya bisa dikatakan entah dari korban saudara pemilik rumah ataupun anaknya, Mas. Kemungkinan jatuh, Mas, dari atas. Tuh, yang jendela bopen kecil 2 itu, Mas. Iya, iya. Sengaja tidak saya sorot. Ada seseorang yang Ngintip ya. ngintip. Wajah kelihatan sekali di jendela bopen yang 2 kecil itu. Pojok ya. Ya, pojok itu. Ini semua kalau di sini, Mas, makhluk-makhluk itu eksistensinya itu benar-benar dari korban kecelakaan tepi jalan raya itu, Mas. Semua masuknya di sini. Wah, dan di dalam itu, Mas, Iya. wah, itu benar-benar full eksistensinya itu benar-benar full, Mas. Iya. Energinya bisa dirasakan, Mas. Tetap kemungkinan 1-2 orang masuk itu udah tidak kuat itu, Mas. Ini masih mencoba melihat dari atas sosok orang yang mengintip tadi, Mas. Masih memantau kita. Enggak, pasti kita ke depan. Bangunan rumah ini memang bisa dikatakan misteri, Iya. macam Simbol ya Mas. semacam simbol ini. Entah ini simbol apa itu. Memang benar-benar angker, Mas. Pasti simbol itu, Mas. Simbol ini, Mas. Enggak. Ya, ya, ini simbol ini, Mas. Ya, semua. Oke, simbol itu, Mas. Semacam simbol itu. Berarti terus sih gitu. Macam simbol itu. Nggak tahu seperti lambang apa itu ya, Mas. Pasti ada maksud atau artinya. Dan ini memang benar, Mas, banyak
korban kecelakaan kerja yang meninggal di sini nih banyak sekali. Salah satu yang sosok laki-laki muda yang di tepi pintu itu tadi memang benar-benar kecelakaan kerja. Terima kasih semua yang sudah mengikuti kegiatan kami tim Trah Bayangan di Rona Malam, kegiatan di rumah mewah pinggir jalan kota arah Solo Sragen, dan kami sudah mengulik apa yang ada di dalam penunggu-penunggu dan sejarah-sejarah korban dulu gimana. Dan inti dari semua ini sudah dijelaskan. Boleh kanton tambahan Mas Andre? Ya sedikit Mas, memang penghuninya memang banyak dari pekerja-pekerja yang mohon maaf yang meninggal karena kecelakaan kerja itu Mas. Dan di samping bangunan megah tadi semacam kebun itu dipakai untuk korban-korban kecelakaan yang meninggal itu Mas. Semua eksistensinya mengumpul di sana. Dan saat ini di gerbang paling atas itu Mas, ada seseorang yang menggantung di tembok itu di sebelah ujung selatan. Nah itu pas di samping kiri gerbang itu semacam menggantung itu. Memang bisa dikatakan jalan raya ini sering disebut jalur tengkorak, sebagai pesan saja untuk semua orang yang bepergian atau pengendara yang lewat, banyak-banyak berdoa, minta keselamatan, dan selalu berhati-hati. Terima kasih. Begitu Mas Dwi, monggo. Ya sudah dijelaskan, dan arahan dan himbauan untuk pengendara jalan raya jalur tengkorak untuk selalu berhati-hati dan selalu berdoa. Dan terima kasih yang sudah selalu mengikuti kegiatan kami Trah Bayangan. Jangan lupa subscribe dan like, komen di channel kami di Trah Bayangan. Terima kasih. Salam Rahayu. Rahayu.